Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Mencari kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Kecepatan disingkat menjadi V, jarak disingkat menjadi S, waktu disingkat menjadi T. Jadi rumus kecepatan adalah seperti ini. V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi jika kita ingin mencari kecepatannya, maka kita pakai rumus ini. V sama dengan S per T, atau jarak bagi waktu. Kalau mau mencari kecepatannya, kalau mau mencari jaraknya, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jarak itu sama dengan S, S sama dengan V kali T. Jadi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau mau mencari waktunya, berarti jarak dibagi kecepatan. Untuk mempermudah menghafal rumus ini, kita bisa menggunakan cara segitiga. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi, garis yang mendatar ini itu kita umpamakan sebagai bagi. Sedangkan garis yang berdiri ini kita umpamakan sebagai kali. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita mencari kecepatan, maka V-nya kita tutup, sehingga tinggal huruf S dan T. S mau ke huruf T itu kan melewati garis mendatar ini kan. Tadi kita umpamakan garis mendatar ini adalah sama dengan bagi. Berarti S mau ke T itu jadinya S bagi T. Sama kan rumusnya? Nah, sama juga jika kita ingin mencari jarak, maka kita tutup jaraknya. Kita tutup S-nya. Setelah kita tutup S-nya, berarti tinggal V sama T. Nah, ingat kalau kita mau menulis dari kiri ke kanan, berarti kita membacanya dari kiri ke kanan. Jadinya dari V mau ke T. V mau ke T melewati garis yang berdiri ini. Garis yang berdiri ini tadi kita umpamakan jadi kali. Berarti V mau ke T itu jadinya V kali T. Nah, sama kan dengan rumus jarak? Nah, selanjutnya kita mencari waktu. Kalau mau mencari waktu berarti apa yang ditutup? Ya, yang ditutup adalah T-nya. Tinggal huruf S dan V. Ingat ya, kalau kita mau menuliskan dari atas ke bawah, berarti dari S-nya ke V. S mau ke V itu kan melewati garis yang mendatar. Berarti S bagi V. Sama kan? Nah, untuk mempermudahnya, kita ke contohnya langsung ya, Kak. Untuk memudahkan Kakak dalam menentukan yang mana itu kecepatan, yang mana itu jarak, dan yang mana itu waktu, Kakak bisa melihat satuannya. Jadi, satuan kecepatan itu jarak per waktu. Satuan jarak bisa kilometer, bisa meter, desimeter, dan sebagainya. Waktu bisa jam, menit, hari, detik, dan sebagainya. Jadi, kalian bisa melihat satuannya ya. Soal nomor 1. Edo seorang pelari. Dia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapa kecepatan Edo dalam berlari? Jika ada soal cerita seperti ini, kita menggunakan diketahui, ditanya, dijawab. Oke, pertama, apa yang diketahui di sana? Coba kita baca. Dia mampu berlari sejauh 100 meter. Nah, 100 meter itu
tadi adalah jarak. Jarak kita singkat jadi S. Berarti S sama dengan 100 meter. Kemudian apalagi Kak yang diketahui? Dalam 10 detik. Detik itu kan waktu, berarti dia sebagai T. T sama dengan 10 detik. Berapa kecepatan Edo dalam berlari? Berarti yang tanya adalah V-nya. Maka sekarang kita tinggal jawab. Ingat rumus tadi Kak ya. Apa rumusnya V? V sama dengan S bagi T. Jadi sama dengan S-nya 100 menit. Jangan lupa ditulis satuannya ya Kak untuk mempermudah menghitungnya. T-nya 10 detik. Jadi sama dengan, ingat pembagian yang kemarin gampang ya. Kalau ada nolnya boleh dicoret. Nah, tinggal 10/1 sama dengan 10. Satuannya apa kecepatan? Ini, perhatikan di sininya. Meter per, apa ini bawahnya? Detik. Jadi jangan sampai lupa satuannya atau salah memberikan satuannya. Contoh kedua, sebuah sepeda mampu menempuh jarak 2000 meter dalam 10 menit. Kecepatan sepeda tersebut adalah berapa meter per menit? Nah, kita lihat apa yang diketahui di sana. Jarak. Jarak itu disingkat menjadi S. Berapa jaraknya? 2000 meter. Dalam 10 menit. Ini adalah waktunya. Berarti sama dengan T. T sama dengan 10 menit. Terus apa yang ditanyakan? Kecepatannya ini. Berarti yang ditanyakan kecepatan. Jadi jawabnya kecepatan disingkat jadi apa? V. V sama dengan S per T. S-nya berapa? 2000 meter. Ingat satuannya jangan lupa ditulis. Per 10 menit. Sama dengan, ingat kalau ada 0 boleh dicoret. Tinggal 200 bagi 1. 200 bagi 1 sama dengan 200. Kan sudah dicoret ya Kak. Kemudian apa satuannya? Ini satuannya. Yang ketinggalan nih, apa itu? Meter per menit. Jadi jangan pernah meninggalkan satuannya. Contoh selanjutnya. Contoh pertama. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 55 km per jam. Berarti yang diketahui adalah V-nya 55 km per jam. Selama 2 jam. Berarti ini adalah T-nya. Apa yang ditanyakan? Tentukan jarak yang ditempuh motor tersebut. Berarti jarak tempuhnya. Apa rumusnya mencari jarak? S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 55 km per jam. Kali T-nya 2 jam. Sama dengan, kalikan aja. 55 kali 2 sama dengan 110. Nah, apa yang ditanyakan ini, Kak? Yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak satuannya apa? Kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh motor adalah 110 kilometer. Contoh kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berarti V-nya sama dengan 80 km per jam. Selama berapa jam? Selama 3 jam. Karena jam sama dengan waktu.
berarti T-nya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan jarak tempuh. Jarak tempuh tadi disingkat dengan S, maka S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 80 kali T-nya berapa? 3 jam. Sama dengan 80 kali 3 240. Satuannya apa? Apa yang ditanyakan? Jarak. Berarti pakai satuan jarak. Yaitu satuan jarak adalah kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 240 km. Jadi satuannya disesuaikan ya, Kak, dengan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Nomor 1, jarak rumah Ari dengan sekolah adalah 4000 meter. Berarti yang diketahui adalah jarak. Jarak disingkat dengan S. S sama dengan 4000 meter. Kemudian kecepatannya adalah 250 meter per menit. Berarti karena ada pernya, dia adalah kecepatan. V sama dengan 250 meter per menit. Berapa menit perjalanan yang ditempuh Ari? Menit itu kan waktu, berarti yang tanya adalah waktunya. Maka kita menggunakan rumus T sama dengan S per V. Sama dengan S-nya adalah 4000 meter. Ingat satuannya per. Kecepatan per V sama dengan 250. Satuannya meter per menit. Jadi sama dengan, ingat kalau ada angka nolnya boleh dicoret. Tinggal 400 bagi 25. Nah, jadi 400 bagi 25 sama dengan 16. Ingat yang ditanya adalah waktu, berarti satuannya adalah menit. Contoh kedua, setiap liburan sekolah, Siti selalu pulang kampung. Jarak kampung Siti dengan kota adalah 420 km. Di sini ada tulisan jarak, berarti dia adalah S-nya. S sama dengan 420 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, 60 km per jam itu adalah kecepatan, berarti yang diketahui adalah V-nya sama dengan 60 km per jam. Maka waktu yang ditempuh Siti adalah, yang ditanyakan waktu, berarti T-nya. Jadi rumusnya adalah T sama dengan S per V sama dengan S-nya adalah 420 kilometer. Ingat satuan, jangan sampai salah tulis. Per kecepatannya adalah 60 km per jam. Jadi sama dengan, ingat ada nolnya boleh dicoret. Jadi 42 bagi 6 sama dengan 7. 7 apa? Karena waktu, apa yang tulis di sini adalah jam, berarti 7 jam. Jadi, waktu yang ditempuh Siti untuk pulang kampung adalah 7 jam. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.